لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan di menjelang siang kali ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar mengajar, khususnya pada hari ini adalah pelajaran Nahwu untuk kelas 8 MTS NU TBS Kudus. Adapun materi yang sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Bapak Faisal Arijuddin, dan pada hari ini saya tinggal melanjutkan. Kita nanti akan membahas beberapa nazam alfiyah, melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Faisal kemarin. Ya, langsung saja kita mulai. Wa fi jami'iha tawassutul khabar ajiz wa kullun sabqahu dama hadhur. Kadzaka sabqu khabarim manafiyah faji' biha matluwatan la taliyah wa man usabqi khabarin laisa stufi. Jadi dari nazam ini penjelasannya adalah demikian. Nazam yang sudah saya baca tadi itu salah satu poinnya adalah menjelaskan tentang posisi atau letak khobar kana dan akhwatnya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya kana dan akhwatnya seperti amsa, asbaha, adha dan seterusnya itu mempunyai isim dan juga mempunyai khobar. Nah, kali ini kita akan membahas posisi khobar atau letak khobar beserta akhwatnya atau saudara-saudaranya seperti amsa, soro, dan laisa dan selanjutnya. Yang pertama adalah khobar kana dan akhwatnya boleh berada di tengah antara kana wa akhwatiha dan juga isimnya. Jadi salah satu ketentuan yang dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Abdullah bin Malik dalam nazumnya tadi yang berbunyi wa fi jami'iha tawassutul khobar ajiz wa kullun ajiz. Nah, sampai titik ini beliau mengatakan bahwasanya khobarnya kana dan akhwatnya boleh berada di tengah-tengah antara kana dan akhwatnya, kana wa akhwatiha dan isimnya. Bisa kita lihat dalam contoh. Di sini tertulis kana qaiman zaitun. Nah, khobarnya mana? Khobarnya ini adalah lafadz qaiman yang terbaca beri'rab nasab. Di sini adalah lafadz qaiman. Dan kita lihat memang kenyataannya qaiman ini berada atau terletak di antara kana dan zaitun. Kana ini berarti kananya itu sendiri, kemudian zaitun itu isimnya. Apakah susunan seperti ini boleh? Boleh. Kemudian contoh yang lain di bawahnya bisa kita lihat. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dalam salah satu ayat Al-Qur'an ada yang berbunyi wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Nah, kemudian mana khobar yang terletak antara kana dan isimnya, yaitu lafadz haqqan. Jadi kana, kemudian haqqan ini sebagai khobar, kemudian nasrul mu'minin ini sebagai isimnya. Kemudian poin yang kedua, wa kullun sabqahu dama hadhur, yaitu jika dama didahului oleh huruf ma masdariyah dzurfiyah. Jadi kemarin sudah dijelaskan bahwasanya untuk saudaranya kana yang berupa dama ini bisa merafakkan isimnya dan menasabkan khobarnya dengan syarat dia harus didahului oleh huruf ma masdariyah dzurfiyah. Nah, ketika kita menyusun sebuah jumlah,
sebuah redaksi, kita pakai madama. Maka khobarnya nanti ini tidak boleh mendahului huruf ma masdariyah tersebut. Bisa kita lihat di dalam contoh, yu'jibuni zaitun madama mujtahidan. Di sini kita lihat ada lafadz madama. Kemudian khobarnya mana? Yaitu lafadz mujtahidan. Dia bere'rab nasab. Nah, contoh yang atas ini boleh. Kenapa? Karena dia tidak mendahului madama. Akan tetapi jika kita lihat bawahnya, nah di situ ada yu'jibuni zaitun mujtahidan. Saya taruh lebih dahulu atau mendahului madama. Maka contoh seperti ini tidak diperbolehkan. Karena memang jika dama didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah, maka khobarnya tidak boleh mendahului ma tersebut. Kemudian poin yang ketiga, jika kana dan akhwatnya didahului oleh huruf ma nafi. Biasanya kita maknai ora, ma nafi. Maka khobar tidak boleh mendahului ma tersebut. Jadi kalau ada kana dan saudara-saudaranya seperti amsa, asbaha, adha, dholla, dan seterusnya, itu kalau memang dalam redaksinya itu didahului oleh huruf ma nafi, maka nanti kita tidak boleh meletakkan khobar mendahului ma tersebut. Bisa kalian lihat di dalam contoh, makana zaitun qa'iman. Ini boleh. Mengapa? Karena khobarnya lafadz qa'iman ini tidak mendahului nafi, tidak mendahului ma nafi, tidak mendahului kana dan akhwatnya yang didahului nafi. Sehingga kalau kita balik, lafadz qa'iman yang asalnya tadi di akhir, di belakang, kita taruh paling depan, mendahului kana dan akhwatnya yang didahului nafi, maka redaksi yang seperti ini, susunan yang seperti ini tidak diperkenankan. Kemudian yang keempat, poin yang keempat, khobar laisa, tidak boleh mendahuluinya. Nah, laisa ini juga termasuk akhwatnya kana. Nah, kalau kita menyusun sebuah redaksi, kita pakai laisa, maka khobarnya ini nanti tidak boleh kamu letakkan mendahului laisa. Jadi harus terletak di belakang laisa. Sehingga kalau contoh yang pertama ini boleh. Tapi kalau contoh yang bawahnya ini qa'iman laisa zaitun, ini tidak diperkenankan. Karena memang dilarang mendahulukan khobar laisa, mendahului laisa itu sendiri. Kita lanjutkan nadham yang selanjutnya. Wa dzu tamamin ma bi raf'in yaktafi wa ma siwahu naqisun wan naqsu fi fati'a laisa zala daiman kufi. Dari nadham yang sudah saya baca ini langsung saja disimpulkan fi'il terbagi menjadi dua. Jadi kalimat fi'il yang kita kenal itu meski banyak sekali pembagiannya dari sudut pandang, berbagai sudut pandang, itu ada pembagian fi'il yang terbagi menjadi dua melihat dari maksud dari fi'il itu nanti bisa difaham secara sempurna ataupun tidak. Maka di sini fi'il terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fi'il tam. Ada istilah fi'il tam. Yang diartikan fi'il yang maksudnya dapat dipahami cukup dengan keberadaan ma'mul marfu'nya saja. Jadi nanti kalau kita praktekkan, ada beberapa kalimat fi'il, jika dia sudah ada sebuah kalimat yang dibaca rofa, di i'rabi rafa karena fi'il itu sendiri, maka nanti maksudnya sudah kita fahami dan itu cukup. Yang kedua adalah fi'il naqis, yaitu fi'il yang maksudnya belum dapat dipahami,
dengan keberadaan ma'mul marfu'nya saja. Sehingga ia membutuhkan kepada ma'mul mansub. Jadi nanti ada beberapa fi'il yang tidak hanya cukup untuk memahaminya dengan adanya ma'mul marfu atau kalimat yang di i'rabi rofa sebab fi'il tersebut. Dia nanti akan butuh kepada kalimat yang lain yang di i'rabi dengan i'rab nasab. Nah, terkait dengan teori ini, maka fi'il yang berasal dari kana dan akhwatnya nanti ada yang satu hanya berlaku nakis. Hanya bisa berlaku nakis, artinya dia tidak bisa dipahami kecuali dengan adanya ma'mul marfu dan ma'mul mansub. Itu hanya ada pada 3, yaitu fati'a, zala, dan laisa. Ini kita ambil dari kana dan akhwatnya. Kan akhwatnya kan ada fati'a, ada zala, ada laisa. Nah, ketiga fi'il ini nanti itu dalam prakteknya tidak bisa kita pahami cukup dengan ma'mul marfu'nya saja, tapi kita butuh mendatangkan ma'mul mansubnya juga. Salah satu contohnya, laisa zaitun qa'iman. Ini dalam prakteknya nanti kita nggak bisa cukup bilang laisa zaitun, mencukupkan dengan ma'mul marfu'nya saja, ini nggak bisa. Zaitun ini ma'mul marfu'nya. Dia harus didatangkan lagi redaksi yang lain yang sebagai ma'mul mansub, di i'rabi dengan i'rab nasab. Sehingga memang harus dibaca laisa zaitun qa'iman. Enggak boleh kalau hanya laisa zaitun. Ini kalau orang Arab dengar laisa zaitun, ini dia pasti masih bingung atau belum paham maksudnya seperti apa. Kemudian yang kedua, dapat berlaku tam, suatu ketika dapat berlaku tam, dan suatu ketika dapat berlaku nakis, yaitu kana dan akhwatnya yang selain fati'a, zala, dan laisa. Di sana masih ada kana, kemudian masih ada asbaha, adha, amsa, ada soro. Nah, pokoknya selain fati'a, zala, dan laisa, ini bisa kita praktekkan, bisa kita berlakukan sebagai fi'il yang tam, bisa kita praktekkan, kita berlakukan sebagai fi'il yang nakis. Sebuah contoh di dalam ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah kalau tidak salah ini, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Nah, kalau kita lihat dalam redaksi ini ada kana. Kana ini selain fati'a, zala, dan laisa. Dia dalam contoh ini berlaku sebagai tam. Cukup hanya adanya ma'mul marfu, maksudnya bisa kita pahami. Wa in kana dzu usratin. Ini dzu usratin, ini dia sebagai ma'mul marfu. Kalau kita mungkin ingat kembali pelajaran kelas 1 ya, dzu ini termasuk salah satu di antara asma sittah. Kalau di asma sittah itu, kalau di alfiyah kan di kelas 1 itu abun, akhun, hamun, kada, kawahanu, wa naqsu fi hadal akhiri ahsanu. Wa fi abin wa taliyaihi yanduru wa qasruha min naqsihinna asharu. Dan seterusnya itu nanti bisa dibuka lagi, salah satu asma sittah itu ada yang dzu. Kemudian untuk contoh kana, ini masih membahas kana ya, ini sama-sama kana, yang atas ini juga kana, yang bawahnya juga kana. Kana zaitun jalisan, tapi kana yang bawah, ini dia dipraktekkan sebagai nakis, sehingga ada ma'mul marfu'nya juga ada ma'mul mansubnya juga. Jadi kana, karena dia selain fati'a, zala, dan laisa, terkadang bisa diberlakukan sebagai tam, terkadang juga bisa diberlakukan sebagai nakis. Bait yang terakhir ini, wala yalil amila ma'mulul khobar illa idza dzarfan ata au harfajar. Wa mutmarasyanis manin wi'in waqa muhimu mastabana annahum tana. Kemudian selanjutnya Muhammad bin Abdullah bin Malik menjelaskan posisi ma'mul khobar, kana, dan akhwatnya. Kalau tadi kita membahas posisinya khobar, sekarang kita membahas ma'mul khobar itu sendiri. Di sini ditulis bila ma'mul khobar berupa dzaraf atau jar majrur,
maka ma'mul khobar tersebut boleh terletak persis setelah kana dan akhwatnya. Jadi dalam contoh ini nanti akan ada beberapa istilah yang mungkin baru kalian dengar namanya ma'mulul khobar. Langsung saja kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Kana indaka zaitun jalisan. Nah, dalam contoh kana indaka zaitun jalisan, ini yang berlaku sebagai isimnya kana adalah zaitun. Dia i'rabnya rafa. Kemudian jalisan ini sebagai khobarnya kana, dia ber-i'rab nasab. Kemudian kalau kita artikan jalisan itu kan duduk. Nah, tentunya duduk ini duduk di mana? Di sini dijelaskan duduknya indaka, di samping kamu. Nah, berarti lafadz indaka ini adalah sesuatu yang dipengaruhi oleh khobarnya kana. Jadi jalisan ini mempengaruhi redaksi indaka. Maka indaka di sini dinamakan ma'mulul khobar. Nah, kalau ma'mul khobarnya ini berupa dzaraf, dalam contoh ini dzaraf karena ketika kita maknani secara klasik indaka itu kita artikan ing dalem sanding siro. Nah, ing dalem itu biasanya diartikan sebagai dzaraf. Dzaraf itu secara bahasa artinya wadah atau tempat. Nah, kalau seperti ini boleh kita letakkan ma'mul khobar setelah kana persis itu boleh. Karena ma'mul khobar berupa dzaraf. Atau contoh sampingnya ma'mul khobarnya berupa jar majrur. Jar itu huruf jar, ad-dari ini majrur. Sehingga diistilahkan sebagai satu kesatuan jar majrur. Huruf jar dan kalimat yang dijarkan. Nah, isimnya mana? Isimnya zaitun. Khobarnya naiman. Nah, dalam contoh ini kita artikan Zaid tidur. Tidurnya di mana? Fiddari. Jadi redaksi fiddari ini dipengaruhi oleh redaksi naiman. Maka fiddari ini diartikan ma'mulul khobar. Karena naiman sebagai khobar. Nah, ini boleh kamu letakkan setelah kana persis. Karena dia berupa jar majrur. Tapi kalau tidak, nah, sehingga jika ma'mul khobar tidak berupa dzaraf atau jar majrur, maka ma'mul khobar tersebut tidak boleh terletak persis setelah kana dan akhwatnya. Kana ta'amaka zaitun akilan. Ta'amaka ini adalah ma'mul khobarnya, zaitun isimnya, akilan sebagai khobar kana. Akilan mempengaruhi redaksi ta'amaka sehingga ta'amaka sebagai ma'mul khobar. Ini tidak boleh kamu letakkan di sini. Ini enggak boleh. Karena ta'amaka tidak berupa jar majrur ataupun dzaraf. Nah, tapi banyak sekali orang Arab dalam syair-syairnya atau perkataan mereka sehari-hari, kadang kita temui redaksi yang mereka buat itu seakan-akan menampakkan kalau ada ma'mul khobar itu bisa terletak persis setelah kana wa akhwatuha. Nah, kalau seperti ini kita menyikapinya seperti apa? Padahal tadi ada teori enggak boleh. Kalau ada ma'mul khobar tidak berupa dzaraf atau jar majrur tidak boleh terletak persis setelah kana. Nah, kita nanti menanggapinya seperti apa atau menyikapinya nanti seperti apa? Sehingga di sini saya tulis, namun jika didapati sebuah ma'mul khobar yang tidak berupa dzaraf atau jar majrur terletak persis setelah kana dan akhwatnya, maka harus mengirakan dhamir sya'an. Ya, mungkin sering kalian mendengar istilah dhamir sya'an. Mudahnya kalau ketika kalian memaknai secara klasik di kelas itu biasanya diartikan kelakuan atau di titik 3 kalau dalam rumus. Yang berlaku sebagai isimnya kana dan akhwatnya contoh dalam sebuah syair Arab, qanafidhu haddajuna haula buyutihim bima kana iyyahum atiyatu awwada. Lah iyyahum ini ma'mul khobar. Dia tidak berupa dzaraf, tidak berupa jar majrur. Lah orang Arab ternyata meletakkan ma'mul khobar ini setelah kana persis. Nah, apakah ini menyalahi teori? Secara zahir menyalahi teori. Lah kemudian kenapa kok tetap mereka lakukan seperti itu? Kita anggap saja kalau dia mengira-ngirakan dhamir sya'an yang statusnya sebagai isimnya kana di sini. Makanya di sini saya kasih titik-titik. Cara maknani bima kelawan sebab perkara kana kang ono opo kelakuan. Nah, nanti dimaknanya seperti itu. Saya kira cukup untuk pertemuan di siang kali ini.
Silahkan untuk Bapak Moderator untuk melanjutkan. Terima kasih. Kaitannya